warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Sintu Maroso Poso, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik. Kami dari kelompok 5. Dalam video ini, kami membahas tentang dampak digital governance terhadap organisasi yang lebih efektif dan efisien. Sebelum kami masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Putri Yuliana Diki dengan NPM 92.111.40.51.71.007. Selanjutnya, Isabella Yudit Priscilia dengan NPM 92.111.40.51.71.031. Selanjutnya, Muhammad Fajri 92.111.40.51.71.044. Selanjutnya, Esther Puraga 92.111.40.51.71.064. Dan terakhir, Rosdiana Moento dengan NPM 92.111.40.51.71.024. Kelompok kami akan membahas tentang dampak digital governance terhadap organisasi yang lebih efektif dan efisien. Materi pembahasan ialah pengertian digital governance dan pengertian kinerja organisasi. Pengertian digital governance. 1. Definisi menurut para ahli. Menurut Bank Dunia atau Samudra Wibawa 2009-113, e-governance adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti WIDE, Area Network atau WAN, Internet Mobile Computing yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat dunia, usaha, dan instansi pemerintah lainnya. Menurut Clyde G. Wheatley, 15 Agustus 2007, e-government adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintah yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudian fasilitas layanan terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa digital government atau dalam konteks tertentu transformational government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Pengertian organisasi. Menurut J. William Howells, organisasi adalah penggabungan dari orang-orang, benda-benda, alat-alat, perlengkapan, ruang kerja, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, yang dikumpulkan dalam hubungan yang teratur dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Materi pembahasan: menuju pemerintah yang lebih maju dengan menggunakan governance digital, dampak positif dan negatif pengaruh governance digital terhadap organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. Istilah e-government berhubungan dengan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, antara pemerintah dan pelaku bisnis, dan di antara instansi pemerintah itu sendiri, baik antara eksekutif, yudikatif maupun legislatif.
Semua hal tersebut dengan bantuan teknologi internet yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dengan memanfaatkan koneksi internet, maka akan muncul sangat banyak pengembangan layanan dari pemerintah kepada masyarakat yang memungkinkan peran aktif masyarakat, di mana diharapkan masyarakat dapat secara mandiri melakukan registrasi, perizinan, memantau proses penyelesaian, melakukan secara langsung untuk perizinan dan layanan publik lainnya. Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendaya gunaan informasi dalam volume yang lebih besar secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, penataan yang tengah kita laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong masyarakat menuju masyarakat informasi. Terbentuknya pemerintah yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Pemerintah harus mampu memenuhi tuntutan masyarakat yang berbeda namun berkaitan erat, yaitu masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah, yang dapat diandalkan dan terpercaya serta mudah dijangkau secara interaktif. Pada dasarnya, setiap pembaruan dan perubahan yang dilakukan pemerintah dimaksudkan dalam rangka menuju terwujudnya pemerintahan yang demokratis guna terwujudnya sistem pemerintahan yang lebih baik atau good government. Transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, di mana seluruh proses pemerintahan dan informasinya dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Menyadari betapa pentingnya arti mewujudkan kepemerintahan yang baik, maka pemerintah dituntut harus mampu meningkatkan kinerja. Sasaran yang menjadi prioritas adalah mewujudkan pelayanan masyarakat yang efisien dan berkualitas sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan perhatian pemerintah untuk melakukan perubahan secara bertahap melalui manajemen perubahan menuju ke arah penyelenggaraan kepemerintahan yang baik atau good government. Dampak positif. Dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan antara lain: 1. Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. 2. Peningkatan hubungan antara pemerintahan, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. 3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. 4. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya sendiri. 5. Hilangnya birokrasi yang selama ini menjadi penghalang bagi masyarakat. 6. Adanya e-government sekarang ini akan berimbas pada sumber daya manusia di setiap pelayanan publik. 7. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, teknologi informasi dianggap sebagai alat pengotomasi proses yang dapat mengurangi proses secara manual.
di pedalaman akan sulit untuk mengakses internet. 4. Banyak negara yang meragukan berita-berita negara yang diterbitkan oleh negaranya sendiri. Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan atau SIMNANKIS. Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan adalah aplikasi sistem informasi data kemiskinan dan proses kependudukan yang terintegrasi yang dikembangkan dengan teknologi berbasis web untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan sehingga menjadi lebih cepat, mudah, efisien, dan tepat sasaran. Dengan penerapan teknologi informasi seperti sistem informasi penanggulangan kemiskinan ini, pemerintah daerah akan lebih mudah dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan usaha-usaha pengentasan kemiskinan. Data yang akurat dan terstruktur menjadikan pemerintah daerah bisa mengambil kebijakan yang tepat sasaran yang pada akhirnya nanti akan menurunkan angka kemiskinan.